Okay, good morning everyone. Selamat pagi semua. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas mengikuti kegiatan ataupun belajar melalui video PPT yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Okay, today we are going to learn about announcement. Jadi hari ini kita akan belajar tentang announcement. Announcement in Indonesian language is pengumuman. Jadi announcement dalam bahasa Indonesianya itu adalah pengumuman. So there are three kind of information that I want to show you today. Jadi ada 3 jenis informasi yang ingin Ibu berikan kepada kalian hari ini terkait, of course, about announcement, tentunya tentang pengumuman. So the first is spoken announcement, and then the second is written announcements, and then the last is forming noun from verbs or verb plus suffix. Jadi yang pertama itu pengumuman secara lisan, dan yang kedua adalah pengumuman secara tertulis, dan yang ketiga itu nanti akan berikan tambahan informasi terkait kata benda yang berasal dari kata kerja. So let's begin. Kita mulai ya. I will show you first from spoken announcement information. Jadi Ibu mau tunjukkan dulu contoh dari pengumuman secara lisan. So, listen carefully, dengarkan baik-baik. Ini Ibu akan tunjukkan satu contoh sederhana bagaimana memberikan pengumuman secara lisan. There are 2 texts from this paper. Jadi ada 2 teks dari paper presentasi hari ini, dan kedua-duanya Ibu akan contohkan bagaimana sih cara menyampaikan pengumuman melalui teks 1 dan teks 2. So, dengarkan baik-baik ya. Okay, let's begin. Kita mulai. Attention please. Frankly speaking, it's not easy to speak before public. Many students have no courage to speak before other people. Meanwhile, public speaking is very needed nowadays. So, excellent public speaking, we can give information and even influence others. To improve the students' ability at speaking, the OSIS community will hold public speaking training. It is free for students, but we limit the number of participants for 60 students only. That's why enroll yourself with the OSIS chairpersons as soon as possible. Thank you. Ya, itu contoh dari penyampaian pengumuman secara lisan versi teks pertama. Now move, sekarang kita pindah for text 2, untuk teks yang kedua. Good afternoon, all of the 10th grade students. One of the vocational school programs is raising entrepreneurship among students. Introducing students to the real world of business is very important. That's why, to prepare you for your future, we plan to visit a first farming and manufacturing factory. It is a must for the grade students, so prepare for it well. Please ask much information you needed to know as you should write a report about your visit. Thank you. Jadi itu contoh pengumuman secara lisan versi teks kedua. Jadi silahkan you may to practice by yourself in your home. Jadi kalian bisa praktekkan sendiri di rumah kalian contoh dari bagaimana memberikan pengumuman secara lisan. Well, kita lanjutkan. Answer the following question based on the various text. Jadi ini untuk menganalisa kemampuan kalian dalam memahami sebuah teks. Karena hari ini kita belajar tentang pengumuman, berarti teks tentang pengumuman. Nah, ini
pertanyaan 6 pertanyaan ini berdasarkan 2 pengumuman yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang sudah Ibu bacakan tadi melalui teks 1 dan teks 2. Jadi silahkan dipahami, dipelajari cara bacanya, dipahami isinya, informasi apa yang diumumkan tadi, dan Ibu akan cross-check pemahaman kalian melalui jawaban kalian pada soal ke-6 soal ini ya. Jadi silahkan dijawab, nanti dikumpulkan di classroom. Oke, Gun, kita lanjutkan. Oke. Read the following information. Jadi ini informasi terkait spoken announcement ataupun pengumuman secara lisan. First, function. Pertama, fungsinya. Apa sih fungsinya? To inform listeners about what has happened or what is going to happen. Jadi untuk menyampaikan informasi kepada pendengar, karena ini pengumuman secara lisan, berarti targetnya adalah yang mendengarkan tentang apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Jadi itu fungsinya. Dan general structure-nya seperti apa? Ini ada 3. There are 3 steps. First from opening, and then the second content, and then the last is closing. Jadi pertama struktur teksnya itu ataupun struktur pengumumannya itu harus dimulai dengan opening dulu. Opening speech-nya seperti apa, bagaimana cara membuka pembicaraan pada saat memberikan pengumuman, itu bisa kalian gunakan untuk menarik perhatian pendengar agar fokus kepada isi yang ingin disampaikan. Caranya mudah sekali, seperti attention please, tolong perhatikan atau tolong perhatiannya, atau good morning students, selamat pagi atau good afternoon students. Nah, itu greetings yang bisa digunakan untuk menarik perhatian sebelum lanjut kepada penyampaian isi pengumuman. Atau ladies and gentlemen, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu boleh. Terus setelah itu apa kontennya? Yaitu isinya. I use it to explain to the event or occasion in detail. Jadi isinya ya menyampaikan, menjelaskan kejadian apa yang ingin disampaikan secara detail, secara jelas dan secara terperinci. Terus closing, diakhiri dengan closing tentunya. Ada opening, ada closing, ada pembuka, ada penutup. Nah, closingnya bagaimana apa? Kalau 2 contoh yang Ibu sampaikan tadi sederhana sekali, it's so simple, it's so easy, just say thank you. Cuman ucapan aja terima kasih. Terima kasih untuk apa? Ya, terima kasih untuk sudah mendengarkan isi pengumumannya, sudah memberikan perhatian terhadap pengumuman yang diberikan dan lain sebagainya. Jadi itu sederhananya seperti itu. Dan the last from spoken announcement, jadi yang terakhir untuk penjelasan tentang pengumuman secara lisan, the announcement should be delivered loudly. Nah, ini yang poin penting, the most important. Pengumumannya itu harus disampaikan secara nyaring, loudly, nyaring and clearly, dan jelas. Jadi harus nyaring dan jelas. Supaya apa? Listenernya bisa menangkap atau menerima pengumuman itu dengan sangat baik. Very well. Jadi tidak ada misunderstanding, miscommunication, atau misinformation pada saat listener mendengarkan pengumuman tersebut. Ya, itu terkait. I think that's all for spoken announcement. Jadi silahkan nanti kalau ada yang mau tanyakan bisa tanyakan. Now we are going to learn about the next information. Ini untuk kita skip aja dulu. Skip aja dulu karena ini konteksnya untuk kalau kita berada di dalam kelas. Karena sekarang BDR, jadi Ibu tiadakan aja yang ini, kita move ke next information. Okay. The second is about written announcement. Kalau tadi spoken announcement, sekarang written announcement. Ya. Kalau spoken secara lisan, written secara tertulis. Jadi pengumuman ada 2, bisa secara lisan, bisa secara tertulis. Ini adalah contoh dari pengumuman secara tertulis.
ada tulisan announcement yang artinya pengumuman. Itu harus dituliskan biar orang tahu bahwa itu adalah pengumuman ya. Terus isinya tentang apa? Silahkan kalian baca dengan seksama, kalian pahami isi pengumumannya, dan kalian ibu cek pemahaman kalian melalui jawaban kalian di pertanyaan ini. Seperti tadi yang spoken announcement, written announcement juga ada tes untuk pemahaman isinya. Ya, pemahaman isi pengumumannya tentunya. Jadi ini juga dijawab berdasarkan teks pengumuman yang tadi. Jadi kalau kalian bisa jawabnya dengan baik, maka bisa disimpulkan bahwa kalian memahami isi pengumuman secara tertulis yang Ibu berikan ataupun tunjukkan di awal tadi sebelum slide ini. Nah, sekarang apa sih written announcement itu? Kalau spoken announcement ada fungsinya? Of course, is true. Jadi ini juga ada ya fungsinya to inform readers about what has happened or what is going to happen. Jadi sama ya. Bedanya cuman kalau spoken announcement untuk listener, kalau written announcement untuk readers. Jadi karena dia tertulis berarti tujuannya adalah yang membaca pengumuman tersebut. Untuk apa? Kita untuk memberikan informasi yang telah terjadi ataupun apa yang akan terjadi kemudian ya. Generic structure-nya apa? Sama, ada opening, ada content, ada closing. Cuman bedanya kalau openingnya di sini secara written itu state the name of the event or occasion and its purpose. Jadi harus ada namanya, nama teksnya itu apa. Seperti tadi yang saya katakan announcement ya. Jadi kalau dia secara tertulisan pengumuman itu harus sudah tulisan announcement-nya, atau kalau bahasa Indonesia pengumuman. Nah, itu harus ada di openingnya. Terus mau pengumumannya tentang apa itu harus disampaikan. Kalau tentang kegiatan HUT RI kah atau dan sebagainya itu harus dijelaskan di awal. Terus kontennya explain the event or occasion in detail. Isinya, nah jelaskanlah tentang apa yang kalian sampaikan sih kegiatan itu akan terlaksana kapan, waktunya kapan, secara detail itu diisinya. Dan terakhir, harus ada closingnya juga, penutupnya. Nah, biasanya kalau written announcement, itu penutupnya nanti ada informasi tentang kontak person. Kontak person itu adalah nomor yang bisa dihubungi ketika mungkin untuk menindaklanjuti isi pengumuman secara tertulis tersebut, ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan, biasanya dituliskan kontak person ataupun siapa yang menulis pengumuman itu. Jika pengumuman itu berasal dari organisasi, berarti nanti di situ harus ada dengan jelas di bawahnya itu apakah OSIS atau bukan pramuka jika itu di lingkungan sekolah. Ya, itu terkait dengan written announcement. So, the last is forming noun from verbs. Nah, ini Ibu ingin berikan informasi tambahan karena ini sering muncul di announcement bagaimana sebuah kata kerja itu berfungsi dia sebagai kata benda. Di sini contohnya adalah beberapa informasi dari bentuk kata benda yang statusnya kata benda dalam sebuah kalimat tapi sebenarnya dia adalah kata kerja. Biasanya itu disebut dengan verb plus suffix ya. Nah, di sini contohnya inferent itu kalau bahasa Indonesianya mengepung, dia kan kata kerja. Nah, biasanya dia berubah menjadi kata benda ketika menjadi informant. Jadinya berarti lingkungan, maknanya juga sudah berbeda artinya. Terus inform, memberitahu. Nah, itu kata kerja, tapi ketika dia berubah menjadi kata benda, dia jadi information atau berarti informasi dan selanjutnya. Contoh yang lain nih ada dalam bentuk kalimat. First, Mawar likes to participate in a school organization. Mawar mau berpartisipasi dalam organisasi sekolah. Nah, organize itu sebenarnya kata kerja yang berarti mengatur. Terus organization itu menjadi noun, menjadi kata benda. Seperti itu ya. Terus sama juga arrival. Arrival ini kan kata tiba, artinya tiba atau sampai.
sedangkan di sini berfungsi sebagai kata benda atau noun karena dia your family's arrival, kedatangan keluargamu. Jadi bukan lagi datang tapi menjadi kedatangan. Itu yang dimaksud dengan bagaimana posisi sebuah kata kerja yang bermakna noun ataupun kata benda. So I think enough for this explanation about announcement. I hope it's clear for you. Ibu harap ini jelas untuk kalian. Even there is a question you may to ask me by chat in group or by end to end. Jadi hand to end maksudnya ya secara pribadi lah. Kalau tidak mau ditanyakan di grup boleh langsung ke ibu ya. Jadi silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ataupun masih ada yang kurang jelas tanyakan langsung di WhatsApp group. Okay, I think enough. Thank you for your attention. Terima kasih untuk perhatiannya. Ini teman informasi, ini materi terakhir sebelum ujian akhir sekolah pada tanggal 3 Desember. Itu akan mulai jam sekolah. Jadi silahkan dilengkapi semua tugas-tugasnya. And see you for the next session. Bye.